Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Yang mana di sini ada kabar gembira untuk P1, P2, P3, P4. Yang mana di sini Bapak Ibu, Kemenpan RB menyiapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer. Apakah kira-kira guru lulus PG termasuk ya? Yang mana di sini informasinya 80% formasi untuk memaksimalkan honorer agar bisa diakomodir di seleksi P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Yang mana di sini kita lihat ya teman-teman ya, di sini Kemenpan RB menyiapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer. Apakah kira-kira guru lulus passing rate termasuk Bapak Ibu ya? Nah, ini dilansir 21 Agustus 2023, yang mana dilansir di Jakarta ya, gpnn.com. Di sini diberitakan bahwasanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB itu tengah menyiapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer Bapak Ibu ya. Regulasi khusus ini tujuannya agar 80% formasi P3K 2023 untuk honorer itu bisa terisi maksimal. Wow, ini tentunya menjadi kabar baik ya untuk teman-teman guru honorer, bahwasanya tidak lama lagi Bapak Ibu guru yang terhormat, Kemenpan RB itu akan mengeluarkan terkait regulasi resmi P3K 2023 khusus untuk honorer, yang mana nantinya regulasi khusus ini tujuannya agar 80% formasi P3K 2023 untuk honorer itu bisa terisi maksimal. Artinya apa Bapak Ibu ya? Di seleksi P3K tahun 2023 ini betul-betul diprioritaskan untuk honorer. Bayangkan ya, dari 100% formasi yang ada, sekitar 80% itu diperuntukkan untuk honorer. Wow, mantap ya. Nah, di sini diberitakan juga regulasi itu pun dipertanyakan Ketua Umum Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Ibu Heti Kustrianingsih. Kira-kira untuk guru lulus PG tanpa formasi P3K 2021-2022 apakah masuk atau tidak? Soalnya cukup banyak P1 atau prioritas 1 enggak masuk pendataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022. Kata Ibu Heti kepada jpnn.com. Jadi logikanya seperti ini ya. Ketua Umum Guru Honorer FGHN LPSI Ibu Heti Kustrianingsih itu mempertanyakan, kira-kira di regulasi nantinya yang akan digodok oleh Kemenpan RP apakah termasuk guru lulus PG juga, karena di pendataan kemarin itu cukup banyak ya guru lulus PG yang tidak masuk dalam pendataan di tahun 2022 yang diadakan oleh BKN. Dia berharap regulasi khusus itu lebih berpihak kepada guru P1 yang tersisa 62.000 lebih dalam dan tidak bisa terakomodasi seluruhnya dalam rekrutmen P3K Guru 2023. Nah, jadi sudah bisa dipastikan Bapak Ibu ya, untuk total guru lulus PG atau P1 yang berjumlah 62.000 lebih itu sebenarnya semuanya itu tidak bisa diangkat sekaligus Bapak Ibu di tahun 2023 ini. Pasti kemungkinan besar ada yang akan dituntaskan di tahun 2024, sebagaimana pernah diutarakan juga oleh Mas Menteri. Ini persoalan formasi sebenarnya. Nah, di sini diinformasikan Ibu Heti juga galau karena dia dan cukup banyak P1 tidak masuk database BKN. Mereka hanya masuk di database P1
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak yang tidak masuk database BKN tapi masuk di databasenya Kemendikbudristek ya sebagai database P1. Semoga ketika regulasi turun tidak menyulitkan P1. Data kami di Kemendikbudristek masih bisa digunakan, ucapnya. Ibu Heti menilai sudah sewajarnya pemerintah memprioritaskan P1 karena mereka sudah dites berkali-kali dan lulus passing grade. Jangan sampai mereka tercecer lagi karena berubah-ubahnya regulasi, seperti itu kira-kira ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Bahkan tahun lalu katanya Bapak Ibu ya, guru P1 hanya jadi penonton ketika honorer lewat jalur tes observasi dinyatakan lulus P3K ya. Kemarin ya banyak guru P2 P3 yang diangkat menjadi ASN P3K lewat jalur tes observasi atau observasi kepala sekolah ya. Sekarang guru lulus PG berharap ada keadilan untuk P1. Jika bahasa Inggris bisa tuntas tahun ini karena adanya regulasi linearitas, maka guru PKWU, prakarya dan kewirausahaan pun meminta hal serupa ya. Jadi untuk bahasa Inggris ini sebenarnya sudah ada titik terang ya. Kemungkinan besar bisa linear dengan guru SD Bapak Ibu ya. Seperti itu di P3K Guru 2023. Sebelumnya di sini dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen mengungkapkan bahwa Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non aparatur sipil negara. Alhamdulillah ya. Jadi saat sekarang ini Kemenpan RB tengah mempersiapkan regulasi khusus Bapak Ibu ya untuk honorer K2. Mudah-mudahan termasuk juga untuk P2 Bapak Ibu. Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Jadi ada dua kategori honorer teman-teman ya. Termasuk mungkin guru honorer yang sepertinya dialokasikan 80% formasinya ya. 80% dialokasikan untuk kategori ini yaitu honorer K2 dan juga tenaga non ASN. Kemudian bagi pelamar umum tetap diberikan kesempatan tetapi dengan alokasi sebesar 20% ya. Nah, dia juga menegaskan Kepmenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 yang baru dikeluarkan pada 2 Agustus bukan untuk pengadaan P3K 2023. Kepmenpan RB 571 2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang sudah bekerja di pemerintahan saat ini Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu bukan tahun ini ya, kata Deputi Suharmen, seperti itu. Nah, sebelumnya Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara ASN nasional 2023 data per 1 Agustus 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini seperti itu untuk alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 dialokasikan untuk P3K. Ya, jadi hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.